Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi kegiatan sistem akuntansi pengajian dan pengupahan. Sistem akuntansi pengajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan serta penghitungan gaji dan upah karyawan. Untuk fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama ada jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua ada jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga ada jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Yang keempat, rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Yang utama adalah dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Yang dimaksud ini adalah dikuatkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait dengan karyawan. Yang kedua ada kartu jam hadir. Yang ini adalah untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Yang ketiga ada kartu jam kerja, yang dimana ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Yang keempat ada daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada rekap daftar gaji dan rekap upah. Yang dimaksud ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Yang keenam ada surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Yang ketujuh ada amplop gaji dan upah. Yang kedelapan bukti kas keluar, yaitu dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari finishing pembuat daftar gaji dan upah. Selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Nah, catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurnal umum, merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu kartu harga pokok produk, yaitu catatan yang digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu kartu biaya, yaitu catatan yang digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non produksi setiap departemen dalam perusahaan. Nah, sumber yang digunakan pada kartu biaya ini yaitu bukti memorial. Kemudian yang terakhir yaitu kartu penghasilan karyawan, yaitu catatan yang digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini digunakan sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan. Selain itu juga digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan. Selanjutnya yaitu fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Terdapat 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi kepegawaian, yaitu fungsi yang bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan, surat tarif gaji dan upah karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi pencatatan waktu, yaitu fungsi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu
waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi akuntansi yang bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi keuangan. Nah, pada fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Kemudian selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, pada sistem penggajian dan pengupahan ini terdiri dari jaringan prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan dan juga sebagai penentu gaji dan upah karyawan, yang dimana karyawan tersebut menerima gaji saja atau juga menerima tunjangan lembur. Kemudian yang kedua yaitu prosedur pencatatan waktu kerja. Pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan dan juga digunakan sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung kepada produk yang diproduksi. Kemudian prosedur yang ketiga yaitu prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Nah, pada prosedur ini data yang digunakan sebagai dasar pembuatan daftar gaji dan upah adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji sebelumnya, dan daftar hadir. Kemudian yang keempat yaitu prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Dalam prosedur ini, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat dari tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja yang dimaksud adalah sebagai pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produksi. Kemudian yang terakhir yaitu prosedur pembayaran gaji dan upah. Pada prosedur ini melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Sedangkan fungsi keuangan menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah. Saya Salisatul Fitria dengan NPM akhir 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur pengendali internal. Di situ sudah terpampang gambar 11.9 tentang unsur pengendali internal dalam sistem akuntansi, pengajian, dan pengupahan. Selanjutnya adalah penjelasan unsur pengendalian internal. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi pembayaran gaji dan upah. Dalam sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan, fungsi personalia bertanggung jawab atas ketersediaan berbagai informasi operasi, termasuk nama, jumlah karyawan, pangkat, jumlah tanggung jawab keluarga, tarif upah, dan berbagai tarif kesejahteraan karyawan. Informasi operasi ini digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan informasi akuntansi berupa gaji dan upah yang disajikan dalam bentuk daftar. Fungsi personalia dapat dikategorikan sebagai pemegang fungsi akuntansi berdasarkan dasar pembayaran gaji dan upah tersebut. Untuk membuat sistem pengendali internal, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari fungsi penyimpanan, seperti yang dijelaskan di dalam bab 7. Dalam sistem akuntansi, pengajian, dan pengupahan, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah adalah fungsi akuntansi yang bertanggung jawab untuk menghitung penghasilan masing-masing karyawan. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah berada di bawah tanggung jawab Departemen Personalia dan Umum. Dan hasil perhitungan penghasilan karyawan ini didasarkan pada berbagai surat keputusan yang diterbitkan oleh fungsi kepegawaian dan dituangkan dalam daftar dan upah. Fungsi keuangan adalah fungsi penyimpanan yang berada di bawah tanggung jawab fungsi pembayar gaji dan upah kasa, yang dipisahkan dari fungsi pembuat daftar. Fungsi operasi harus terpisah dari fungsi pencatatan waktu hadir. Waktu hadir digunakan sebagai dasar untuk menghitung gaji dan upah karyawan. Dengan demikian, ketepatan dan keakuratan data waktu hadir karyawan sangat penting untuk keakuratan data gaji dan upah setiap karyawan. Untuk memastikan bahwa data waktu hadir dan tidak dicatat oleh fungsi operasi seperti produksi atau teknik. Selanjutnya adalah sistem otoritas dan prosedur pencatatan.
Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur. Karena pembayaran gaji dan upah didasarkan pada daftar gaji dan upah, setiap pencantuman nama karyawan dalam daftar harus mendapat otoritas dari yang berwenang untuk mencegah karyawan yang tidak berhak menerima gaji dan upah. Daftar gaji dan upah harus ditandatangani oleh manajemen puncak, seperti direktur utama. Ini untuk menghindari pembayaran gaji dan upah kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Seperti yang disebutkan sebelumnya, daftar gaji dan upah digunakan sebagai dasar untuk membayar gaji dan upah kepada karyawan yang berhak. Oleh karena itu, daftar ini harus diizinkan oleh kepala fungsi personalia yang menunjukkan 1. Karyawan yang tercantum dalam daftar gaji dan upah adalah karyawan yang diangkat menurut surat keputusan pejabat yang berwenang. 2. Tarif gaji dan upah yang dipakai sebagai dasar penghitungan gaji dan upah adalah tarif yang berlaku sesuai dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. 3. Data yang dipakai sebagai dasar penghitungan gaji dan upah karyawan telah diotorisasi oleh yang berwenang. 4. Yang terakhir, perkalian dan penjumlahan yang tercantum dalam daftar gaji dan upah telah dicek di ketelitiannya. Oke, selanjutnya adalah sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama ada praktik yang sehat. Penggunaan kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi. Biaya tenaga kerja langsung. Kartu jam hadir merekam jumlah jam setiap karyawan berada di perusahaan. Sedangkan kartu jam kerja merinci penggunaan jam hadir setiap karyawan. Dengan kata lain, kartu jam kerja digunakan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan waktu hadir karyawan. Kartu jam kerja ini merupakan dasar untuk melakukan distribusi biaya tenaga kerja langsung kepada pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung untuk mengecek ketelitian data yang tercantum dalam kartu kerta jam. Selanjutnya adalah bagian alir dokumen sistem penggajian. Berikut ini diuraikan sistem penggajian yang merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai manajer atau kepada karyawan yang gajinya dibayarkan bulanan. Nah, tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Di samping ini adalah uraian sistem-sistemnya, bisa dilihat. Dan yang selanjutnya adalah bagian alir dokumen sistem pengupahan. Berikut ini diuraikan sistem pengupahan yang merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai karyawan pelaksana atau kepada karyawan yang jasanya dibayar menurut jumlah jam atau hari kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Di sini ada tahap pertama, gaji dan upah pada bukti kas keluar. Yang kedua ini tahap kedua. Tahap kedua ada ini. Dan ini ada tahap ketiga di atas. Sistem akuntansi pengkajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Berikut ini diuraikan sistem akuntansi pengkajian dan pengupahan dalam perusahaan yang menggunakan komputer sebagai alat pengolahan datanya. Unit organisasi di bagian pengolahan data elektronik yang menangani pengolahan data pengkajian dan pengupahan adalah grup pengawasan, konversi data, dan operator komputer. Semua dokumen yang masuk dan yang keluar dari bagian pengolahan data elektronik harus melalui grup pengawasan untuk diverifikasi. Bagian alir sistem akuntansi pengkajian dan pengupahan data dapat dilihat di 11.12. Berikut ini sistem pengkajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik di bagian grup pengawas dan konversi data. Di samping ini ada gambarnya grup pengawas dan konversi data. Selanjutnya ada bagian operator komputer sama bagian kasa. Di bagian operator komputer itu ada arsip induk utang, terus ada run 3 baca dan sortasi, kemudian ada kontrol tolats,
ada arsip BKK yang akan dibayar. Terus yang run 4 ada membuat cek dan registrasi cek. Dan selanjutnya kalau di bagian kasa itu ada RC, SPGU, DGU sama cek untuk menguangkan cek di bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah dan seterusnya. Distribusi beban gaji dan upah. Distribusi beban gaji dan upah umumnya dilakukan dengan metode berikut ini. Yang pertama ada metode akun berkolom. Jika misalnya manajemen menginginkan laporan beban tenaga kerja menurut jenisnya per departemen, maka laporan ini dapat dihasilkan dengan menyediakan akun beban berkolom untuk setiap departemen dalam buku pembantu beban. Yang kedua ada metode summary strip atau tiket tunggal. Distribusi beban upah langsung dapat dilakukan dengan membuat kartu kerja untuk setiap order produksi. Kartu jam kerja ini kemudian diisi dengan tarif upah karyawan yang bekerja untuk order produksi tersebut dan dikalikan jumlah jam kerja, serta disimpan dalam arsip sementara menurut order produksi. Secara periodik, kartu jam kerja ini ditotal jumlah rupiahnya dan dicatat dalam kartu harga pokok produksi. Untuk tenaga kerja tidak langsung, kartu jam kerjanya diisi dengan tarif upahnya, kemudian diurutkan menurut klasifikasi beban tenaga kerja menurut jenis dan departemen. Jumlah rupiah biaya tenaga kerja tidak langsung menurut klasifikasi jenis dan departemen tersebut diringkas dan dipotong ke dalam summary strip yang sekaligus berfungsi sebagai laporan beban tenaga kerja. Yang ketiga ada metode distribusi dengan komputer. Metode distribusi penerbitan yang timbul dari transaksi pengkajian dan pengupahan dengan menggunakan komputer dilakukan dengan memberikan kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Jika transaksi sudah diberi kode dengan benar, proses pengurutan akan dilakukan oleh komputer melalui program.